Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja, setiap saat, di setiap keadaan, di setiap tempat, seseorang muslim mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta yang telah menciptakan dia, memberikan kepadanya dua mata, dua telinga, lisan, dan anggota tubuh yang dia bisa gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Serta juga eksternal tubuhnya dari udara, cahaya, buah-buahan, makanan, minuman dan segalanya. Semua itu disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dinikmati dan disyukuri. Dan kalimat syukur yang paling mudah untuk diucapkan adalah Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat manusia yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh dan tidak boleh, mana yang telah diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, sehingga kita tentu selamat karena kita mematuhi Sang Pencipta, Sang Raja, yang kita sedang hidup di salah satu wilayah yang telah diciptakan olehnya, yaitu bumi ini. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini, Sang Utusan Allah, akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan itu tentunya semuanya kebaikan bagi kita, karena penuh dengan pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka selain memuji Allah Alhamdulillah, juga kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini dengan izin Allah kita akan menutup salah satu bab dari bab-bab kitab Minhajul Muslim ini, bab ketiga, masalah bab akhlak. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan dari awal bab ini bagaimana akhlak, perangai, karakter seorang muslim selalu baik, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, ya, memaafkan dan segala macam sifat yang sudah kita sebutkan dari hal-hal yang baik. Dan memiliki karakter yang baik ini adalah ibadah. Bila diniatkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, jujur karena Allah, bertanggung jawab karena Allah, dermawan karena Allah, membantu dan memaafkan karena Allah, semuanya menjadi pahala. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Juga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Semuanya yang baik-baik pasti Islam dukung. Dan ini tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membebankan di jiwa kita masing-masing secara fitrah, secara alami, kalau memang kita suka dengan yang baik-baik itu. Sebagaimana kita suka dengan bau yang wangi, pemandangan yang rapi, yang indah, ya, interaksi yang baik dengan orang atau lingkungan ada di sekitar kita. Begitu juga kita akan sangat suka dengan akhlak-akhlak yang mulia ini. Juga Syekh Abu Bakar rahimahullah melengkapkan bahasan bab akhlak ini di akhir-akhir dengan masalah akhlak-akhlak yang tercelah, berbohong, berbuat jahat, kezaliman. Dan terakhir kita sudah membahas setelah riya, ada kita bahas ujub, berbangga-bangga dengan hasil kerjanya. Selalu merasa kalau bukan karena saya, maka tidak akan ada bangunan ini, tidak akan ada jalan ini, tidak akan ada ini dan itu. Prestasi-prestasi yang dia anggap dialah yang telah menjadi penyebabnya. Sehingga dia bersombong diri. Kita sudah jelaskan kisah Qarun. Pengikut Nabi Musa AS tadinya miskin, terlantar. Lalu dia minta Nabi Musa AS mendoakannya. Sehingga Nabi Musa mendoakan agar menjadi orang kaya raya. Dan setelah kaya, sampai Allah menggambarkan hartanya, kuncinya saja, kunci gudangnya, harus diangkat oleh beberapa orang laki-laki yang sangat kuat dan kekar. Kalau kunci pintunya saja seperti itu, bagaimana dengan pintu gudangnya dan isi yang ada di dalamnya? Maka dia pun dengan kesombongannya mengatakan, sungguhnya ini adalah karena ilmuku. Lalu Allah SWT binasakan dia karena itu. Kita tahu juga iblis, la'natullahi alaih. Maksiat yang pertama, dimaksiati Allah adalah kesombongan dan ujub ini. Merasa diri lebih hebat, lebih pintar, dan seterusnya, maka akhirnya menganggap remeh orang lain. Ini berbahaya sekali. Dan ini banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalamnya tanpa dia sadari.
merasa telah membantu tetangganya sehingga bisa kerja, merasa telah membantu saudaranya dan kerabatnya sehingga dia minta imbal balas, atau selalu dipuji, selalu disebut-sebut, atau dia pernah bekerja di satu perusahaan lalu dia merasa pernah memberikan andil, padahal dia juga terima gaji. Semua ini adalah kekonyolan, kebodohan. Karena sebenarnya dengan kita membantu orang lain, sudah bisa menjadi amal jariah buat kita selama ilmu yang sudah kita terapkan itu digunakan oleh dia. Tapi ada orang subhanallah tidak seperti itu. Dan malam ini teman-teman kita akan tutup bab akhlak kita. Semoga Allah selamatkan kita dari akhlak yang buruk ini. Lemah dan malas. Islam ini teman-teman agama yang bergerak. Agama yang aktif. Semuanya pengikutnya disuruh beraktivitas. Hampir semua kegiatan ibadah itu penuh dengan aktivitas. Sholat, ada gerakan sholat. Bisa saja Allah suruh kita sholat sambil baring. Tapi Allah menyuruh kita berdiri. Aqimus sholah wa aqimis sholah. Juga dalam sholat dikatakan qad qamatis sholah. Dirikan sholat dengan berdiri, bergerak. Kita tahu ada berdiri. Ya, kemudian kita ruku. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sujud. Duduk di antara dua sujud. Ada motivasi-motivasi bergerak. Menuju ke masjid lebih afdal daripada sholat di rumah. Bahkan setiap langkah diberi janjikan fadilah. Setiap langkah, satu langkah mengampuni dosa. Kalau ke masjid, satu langkah meninggikan derajat. Kita tahu juga yang berhubungan dengan masalah ibadah zakat. Seseorang disuruh kumpulin harta, bergerak. Sehingga dia punya harta, kemudian dia keluarkan zakat malnya. Kita tahu puasa Ramadan membutuhkan upaya dan energi. Gerak. Dan Islam tidak menyuruh seseorang itu puasa lalu dia vakum. Bahkan sudah pernah kita ceritakan di bab masalah puasa, bagaimana para sahabat di perang Badar di tahun 2 Hijriah, mereka tetap pergi berperang jihad, dan banyak di antara mereka yang tidak berbuka puasa. Puasa tidak dijadikan sebagai alat untuk bermalas-malasan, tapi justru beraktivitas. Ya. Dan para sahabat dengan semangat mereka tetap bergerak dengan berpuasa itu. Kita tahu lebih jauh lagi masalah haji dan umroh. Ada tawaf, ada sa'i. Ya. Kalau di haji ditambah dengan jumroh, jalan kaki dari kemah ke tempat pelontaran. Semuanya aktivitas, bergerak. Ya. Ada lagi lebih jauh masalah jihad, mencari nafkah, menjenguk orang sakit. Semuanya agama kita ini penuh dengan aktivitas, bergerak. Dan Islam sangat menolak seseorang itu bersifat lemah, bersifat malas. Ya. Di kamus seorang muslim harus hilang itu. Tidak boleh ada dendam, putus asa, ya. Tidak mampu, sudah terlambat, saya lemah, ya. Saya lemas, saya malas. Bahkan kadang-kadang lebih jauh daripada itu dia ikut bisikan syaitan. Malah dia mengatakan syaitannya kuat nih. Ya. Untuk membenarkan godaan syaitan. Padahal Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah sekali. Dianya yang menguatkan syaitan. Sehingga untuk membenarkan zinanya di kamar hotel, ya, melakukan perbuatan-perbuatan haram, mengambil makanan haram, minuman haram, menggunjing orang dengan alasan mengatakan godaan syaitan kuat. Padahal kalau mau dikatakan kuat, tentu teman kita lebih kuat daripada syaitan, karena nampak depan mata. Dia bisa ngomong, dia bisa melotot, dia bisa menjamah tangan kita, dia bisa menyogok kita, memberikan berbagai macam materi sehingga kita tertarik. Syaitan nggak bisa buat itu semua. Syaitan cuma membisikkan saja, dan sederhana kita tolak. Selesai. Maka syaitan selalu menanamkan sifat-sifat seperti ini. Oleh karena itu kita hapus di kamus kita. Tidak ada kata terlambat. Enggak ada kata saya tidak bisa. Walaupun sudah sakit keras, tetap bisa sembuh kalau Allah mau. Sampai kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman, dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menanam pohon kurma pada saat rambutnya semua putih, jenggotnya semua putih. Umurnya sudah tua sekali. Murid-muridnya tanya, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah selalu menjaga anda. Kenapa anda menanam pohon kurma? Pohon kurma ini sama dengan kelapa.
lama sekian tahun baru berbuah. Untuk apa? Artinya pohonnya masih kecil, mungkin Anda tidak bisa nikmati. Kata beliau, kalau aku tidak menikmatinya maka akan dinikmati oleh orang yang datang setelahku. Semuanya semangat. Semuanya semangat. Kata-kata yang ada adalah iya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah statement beliau, aku kadang-kadang melihat ada seorang laki-laki tampan, penampilannya bersih. Aku kagum dengan itu. Tapi pada saat aku tanya, apakah dia punya profesi, lalu dikatakan dia pengangguran, maka dia jatuh di mataku. Dan Umar juga mengatakan dalam statement yang lain, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuasailah keterampilan-keterampilan, kembangkan, belajar, gitu. Karena sungguhnya kalian pasti akan membutuhkan itu. Para tabi'in menceritakan, diantaranya Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, dulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, mereka berniaga sampai ke laut-laut Romawi. Bergerak, mereka keluar beraktivitas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia pergi ke dalam hutan, dia kumpulkan ranting-ranting yang kering, lalu dia pikul di punggungnya dan dia jual di pasar, jauh lebih mulia bagi dia dibandingkan dia mengemis pada orang lain. Suruh bekerja, berusaha. Kalau kita mau ambil imbal dari orang, berikan jasa kita. Bukan mengemis. Kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu iffah, iffah itu kemuliaan. Dia mau dapat hasil kalau dia memberi sesuatu. Jangan disamakan dengan hadiah. Kalau orang berikan hadiah berbeda. Tapi ada orang mengemis setiap hari depan pintu rumah orang. Lebih baik dia bekerja sebenarnya. Tapi dia begitu. Kata Nabi SAW, siapa yang buka pintu iffah, kemuliaan, dia tidak ngemis sama orang, Allah bukakan pintu kekayaan untuknya. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, cuma tahu mengulurkan tangannya, tidak mau berusaha, malas, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Sudah masyhur kisah tentunya, di mana ada dua kisah yang mirip, Umar bin Khattab dan juga salah satu tabi'in yang masyhur. Setahu saya, seingat saya ini Abdullah Mubarak atau Hasan Basri salah satunya. Mereka pernah menemui orang yang duduk di dalam masjid dan tidak bergerak. Lalu ditanya, kalian ngapain di sini? Lalu mereka balik bertanya, kami mau buat apa? Tidak tahu mau kerja apa. Gak ada sesuatu yang kami bisa kerjakan. Tunggu saja di masjid orang ngantarin makanan misalnya. Maka kata mereka, sesungguhnya kalian telah melakukan satu perbuatan yang tidak pernah ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalian tahu tidak pernah Allah mencatatkan langit akan menurunkan emas dan perak. Maka keluarlah dan carilah rezeki itu. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Jiwa ini teman-teman tergantung apa yang kita biasakan. Kalau kita biasakan dan melatih diri ini, kita pernah bahas ini di salah satu bab kita, masalah bab mujahadah. Memaksakan diri. Kalau kita biasakan diri kita tidur misalnya di malam hari 6 jam saja maksimal. Atau 5 jam. Dan kita rutinkan setiap hari seperti itu. Jiwa kita sudah terbiasa, badan sudah terbiasa, maka akan cukup buat kita. Tapi kapan kita selalu merasa kurang dan tidur aja terus. 24 jam itu dipakai ya kurang lebih 22 jam tidur. 2 jam saja dia hidup. Iya, malam tidur dari jam 9 jam 10 malam. Bangun subuhnya telat jam 7. Tidur lagi sampai menjelang duhur. Itu pun masih nguap-nguap mulutnya. Mungkin kalau dia sholat masih mending, sholat duhur, tidur lagi sampai asar. Kadang-kadang ada orang begitu bulan puasa, bulan Ramadan. Nanti 1 jam sebelum azan maghrib baru bangun. Puasa cuma 1 jam. Nah. Tidur saja terus. Dan memang betul-betul dia kalau tidak tidur sebanyak itu ngantuk. Kenapa? Karena dia biasakan. Jiwa kita ini tergantung apa yang kita biasakan. Kalau kita biasa beraktivitas, giat, rajin, bersihin taman, bergerak, angkat barang, kita terbiasa, maka tubuh kita pun adaptasi dengan itu. Tapi kalau kita malas, kadang-kadang jatuh sedikit kainnya aja atau tisu atau apa, nggak mau ambil, suruh orang. Terbiasa begitu. Sampai akhirnya kalau sudah orang-orang di sekitarnya tidak ada, maka dia pun jadi susah. Karena tidak biasa bekerja. Kalau ada orang yang khidmah dengan kita, alhamdulillah.
Nabi SAW punya banyak pembantu. Beliau punya banyak sekali orang yang beraktivitas dan beliau karena ingin memberikan kesempatan sahabat berpahala, mencari pahala. Ada yang khusus mengurus di pelana atau pelana kuda beliau namanya Khirkhir. Salah satu budak berkulit hitam yang dibebaskan. Juga ada Anas bin Malik yang melayani Nabi SAW ya, untuk mengaturkan sendalnya, siwak Nabi SAW, beberapa perlengkapan Nabi. Ada Jabir bin Abdullah, ada Zaid bin Harithah, ada Usama bin Zaid, ada banyak, Abdullah bin Mas'ud, banyak yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Tapi dari satu sisi, Nabi SAW memberikan kesempatan mereka cari pahala. Satu sisi, pada saat beliau lagi sendiri, beliau beraktivitas juga. Makanya dalam hadis Bukhari waktu ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang Nabi SAW kerjakan di rumah, kata Aisyah seperti laki-laki seseorang yang terkadang di rumahnya. Bahkan Nabi SAW menjahit sendalnya sendiri, kemudian juga ikut ya, membantu keluarganya. Kalau azan tiba, beliau pun keluar. Beliau pun keluar. Jadi memang Islam itu agama bergerak, agama beraktivitas. Dan banyak sekali dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu ya. Kalau tidak salah saya sudah, insya Allah sudah ada di YouTube ya. Teman-teman bisa lihat ada tema ceramah kami judulnya Etos Kerja dalam Islam. Itu kalau tidak salah, kalau saya tidak tahu apa teman-teman tulis di tim kami itu Etos Kerja. Atau kalau tidak salah judul yang lain katakan iya untuk sukses. Banyak sekali dalil-dalil situ saya jelaskan dan paparkan serta statement para sahabat, para tabi'in tentang masalah etos kerja. Motivasi supaya kita bergerak, jangan malas, belajar terus. Tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah